Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam kuliah kita pagi ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa juga. Selain berdoa untuk dalam kuliah kita pagi ini, juga untuk kesehatan, juga bagi yang sedang sakit, semoga untuk bisa lekas sembuh. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, mudah-mudahan doa yang kita zaharkan, baik secara lisan maupun yang tersirat di dalam hati, Allah kabulkan ya. Jadi berdoa itu harus serius, tidak boleh lalai, pikirannya harus fokus bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Jadi doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Pada hari ini, hari Minggu terakhir sebelum ujian tengah semester. Saya harapkan saudara sudah menyiapkan materi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7 untuk difolderkan khusus dan nanti dibaca. Sebab kalau didadak, misalnya untuk menjawab baru dibaca, itu kadang-kadang logikanya nggak nyambung. Bahkan saya berencana bahwa saudara nanti di akhir perkuliahan minggu ke-14 harus mengumpulkan tugas. Tugasnya berupa diktat perkuliahan yang tertulis rapi. Fadilah, di-mute-kan Fadilah. Tugas ini boleh dikerjakan oleh 5 orang ya. Kalau terpaksa boleh 7 orang. Cuman tidak boleh asal-asalan. Ditik rapi, lengkap, kemudian sistematikanya, subahasannya, lihat aja rencana pembelajaran semester. Nanti kalau bisa dicetak 1, soft copy-nya juga dikirimkan. Ini supaya saudara punya bekal ya, nanti selama perkuliahan penilaian kinerja SDM, saudara punya soft copy-nya. Dan saya juga punya dasar untuk melihat pengorbanan saudara, karena komponennya yang pertama absen 10%, tugas 20%, kemudian nanti UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Saudara bisa menghitung sendiri komponen itu, nanti muara akhirnya berapa tuh nilai akhirnya. Baik, hari ini saya akan membahas dan nanti tentunya mendiskusikan materi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja SDM. Kita tahu bahwa organisasi ini sangat membutuhkan kinerja setiap individu yang dipekerjakan dalam organisasi. Kalau membahas materi manajemen sumber daya manusia, terdiri dari 6 pokok subahasan ya. Dan 6 pokok subahasan ini bisa dijadikan faktor penyebab yang dapat mempengaruhi kinerja SDM. Yang pertama, procurement atau pengadaan. Pengadaan pun ini dibagi ke dalam 5 atau sampai 6 subbab. Dari mulai perencanaan SDM, jadi perencanaan SDM ini dapat mempengaruhi kinerja SDM. Kemudian analisis jabatan, selanjutnya rekrutmen, seleksi, penempatan, dan orientasi pekerjaan.
itu subbab dari pengadaan ya, atau procurement. Kemudian subbab kedua adalah development atau pengembangan. Pengembangan ini bisa mutasi. Mutasi itu perpindahan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lain. Perpindahan itu bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Secara vertikal, kalau tidak dipromosikan, ya didemosikan. Itu vertikal ya. Dipromosikan, yaitu mereka yang prestasinya bagus, melebihi standar. Sementara yang didemosikan, itu sebaliknya. Kalau perusahaan sudah membantu dengan merekomendasikan untuk mengikuti pelatihan ulang, ternyata hasilnya tidak bagus juga, perusahaan juga sudah memfasilitasi untuk dirotasikan supaya menemukan pekerjaan sesuai dengan bakat minatnya. Ternyata prestasinya masih tetap di bawah standar. Nah, karyawan seperti ini perlu diberikan sanksi atau punishment berupa demosi ya. Jadi demosi ini bukan kejam, tapi untuk mengingatkan bahwa karyawan ini harus memacu potensinya agar mampu mensejajarkan dengan tuntutan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Itu mutasi vertikal, bisa promosi, bisa demosi. Sementara mutasi horizontal itu bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi orang-orang yang hasil penilaian kinerjanya kurang dari standar, mungkin saja dia bukan tidak punya motivasi, tapi mungkin saja salah di dalam penempatan. Untuk itu organisasi mencoba untuk memfasilitasi melalui asesmen supaya setiap karyawan nanti menemukan bakatnya di mana begitu. Sehingga memungkinkan mereka akan dipindahkan ke bagian yang lebih cocok sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi rotasi ini atau transfer memindahkan karyawan dari satu bagian ke bagian lain tanpa ada peningkatan status kepegawaian ya, cuman dipindahkan. Misalnya dari bagian personalia ke bagian produksi atau ke bagian pemasaran atau ke bagian keuangan. Nah, ini diharapkan karyawan bisa menunjukkan eksistensinya dan kinerjanya sesuai dengan standar sehubungan dengan penempatan di awal itu kurang pas gitu ya, sehingga tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu yang disebut dengan mutasi. Mutasi ini perpindahan. Kemudian pendidikan. Jadi pengembangan yang dikaitkan dengan pendidikan, kalau pendidikan ini seperti saudara nih, program S1, program D3, program S3, program S2, itu pendidikan tuh. Jadi pendidikan ini arahnya upgrading tapi ke pemutahiran pengetahuan ya, untuk memperluas, memperdalam, sehingga memungkinkan mereka lebih paham tentang konsep dari sebuah jabatan. Dan pendidikan ini lebih diarahkan untuk mendorong calon-calon pemimpin. Jadi calon pemimpin ini lebih dominan penguatannya pada konseptual ya. Dan biasanya jalurnya jalur pendidikan. Bisa ke S1, saudara kan dicetak untuk menjadi seorang manajer pemula. S2 lebih-lebih lagi. S3 kan memang untuk strata yang paling tinggi karena tidak ada S4. Jadi kalau memungkinkan saudara nanti sambil bekerja, sambil meneruskan kuliah di S2, nanti peluang untuk mendapatkan status yang lebih tinggi ini lebih terbuka lebar. Apalagi kalau meneruskan ke strata 3 gitu. Karena salah satu persyaratan untuk dipromosikan itu
dasarnya adalah tingkat pendidikan. Dan pendidikan ini lebih mengarah kepada upgrading secara konsep. Ya. Sementara pelatihan, jadi pelatihan ini dominannya terhadap peningkatan keterampilan. Apa yang bisa dilakukan oleh kedua tangannya. Jadi tangannya, kan kalau biasanya kegiatan fisik yang dilakukan oleh tangan itu kan menerima, menyimpan, menekan, mendorong, memutar, dan seterusnya. Bagaimana agar gerakan-gerakan ini bisa lebih cepat, lebih mahir, lebih gesit, lebih cekatan, kan begitu, dengan tingkat gerakan-gerakan yang akurat. Nah, itu tujuan pelatihan. Jadi pendidikan pelatihan bedanya kalau pendidikan mengarah kepada upgrading pengetahuan secara konsep untuk pemahaman dari sebuah kegiatan, sementara keterampilan itu upgrading yang mengarah kepada bagaimana meningkatkan keterampilan, utamanya apa yang bisa dilakukan oleh kedua tangan. Itu pengembangan ya. Kesemuanya akan bermuara terhadap peningkatan kinerja. Kalau tadi promosi, rotasi, orang kan kalau dinaikkan jabatan, itu secara tidak langsung dia akan mempelajari hal-hal baru. Kalau misalnya perusahaan tidak memfasilitasi, dia kan harus belajar sendiri. Karena pekerjaannya lebih menantang. Orang yang dipromosikan kan pekerjaannya pasti lebih menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi. Artinya dia harus terus mencari sampai mendapatkan dengan menggali, memperluas wawasan, memperdalam wawasan. Yang kesemuanya nanti akan meningkatkan kinerja. Itu yang kedua ya, dari subfungsi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, kompensasi. Jadi kompensasi ini program yang diberikan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan atas prestasi atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi kompensasi ini asasnya tadi keadilan dan kelayakan. Jadi adil di sini berat ringan suatu pekerjaan harus seimbang dengan besar kecilnya imbalan yang didapatkan. Sementara kelayakan, ini perusahaan tidak bisa melihat keadilan secara internal saja, melainkan harus melakukan studi banding dengan pihak luar. Dan juga mungkin dengan aturan pemerintah yang disebut dengan UMR, ya, upah minimum regional dari daerah setempat. Nah, kalau kompensasi ini tidak berlandaskan kepada keadilan dan kelayakan, kemungkinan kinerjanya akan rendah. Tapi kalau perusahaan terus mengkaji, mengevaluasi, meninjau ulang untuk menyelaraskan apa yang diberikan kepada karyawan, ini mendekati harapan, sehingga akan menimbulkan kepuasan dan akan mendongkrak kinerja karyawan yang bersangkutan. Itu kompensasi ya. Jadi kompensasi sekali lagi apa saja yang diberikan kepada karyawan, baik itu berupa gaji, insentif, bonus, dan berbagai tunjangan kesejahteraan, sehingga memungkinkan program ini akan memberikan daya kompetitif terhadap perusahaan dan dapat mempertahankan karyawan-karyawan terbaik. Dan juga bisa mengundang orang-orang yang memiliki potensi unggul untuk bergabung. Mereka melayangkan surat lamaran, kemudian diseleksi, dan orang-orang terjaring akan lebih berkualitas. Ini kaitannya dengan kompensasi yang bisa mempengaruhi kinerja SDM. Kemudian yang keempat, integrasi. Jadi integrasi ini kaitannya dengan kemampuan pimpinan dalam menyatukan keinginan perusahaan dengan keinginan karyawan. Keinginan perusahaan tentunya kan kinerja yang tinggi dari setiap karyawan. Setiap karyawan tentunya menginginkan upah yang besar. Karena dalam integrasi ini ada kontradiksi antara keinginan perusahaan dengan keinginan karyawan. Keinginan perusahaan
prestasi karyawan itu tinggi begitu dengan upah yang tidak terlalu besar. Sehingga memungkinkan keuntungannya bagi perusahaan akan lebih besar. Itu keinginan perusahaan. Sementara keinginan karyawan kan berbeda, sebaliknya. Jadi tuntutan tugas yang tidak terlalu berat, gaji yang besar. Nah, kontradiksi ini tentunya tidak boleh terjadi. Karena dalam setiap hubungan makhluk sosial, termasuk antara keinginan pimpinan dengan keinginan karyawan itu, tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Makanya tadi kompensasi itu harus berlandaskan keadilan dan kelayakan. Ini artinya harus win-win solution. Jadi perusahaan maju karena kinerja SDM-nya tinggi. SDM juga sejahtera karena perusahaan memberikan imbalan yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini melalui jalur yang pertama memotivasi kan ya. Alat pemotivasi yang paling dominan, yang paling kuat adalah tadi kompensasi ya. Baik itu gaji, kemudian insentif, bonus, dan berbagai tunjangan kesejahteraan. Ini alat insentif, alat pemotivasi yang paling ampuh. Namun demikian, alat pemotivasi ini bukan hanya berupa finansial, tapi juga ada yang non-finansial. Misalnya diberikan penghargaan pada saat momen-momen hari-hari bersejarah, hari kemerdekaan misalnya. Perusahaan mengumumkan 10 karyawan terbaik untuk tahun ini. Diberikan sertifikat, diberikan semacam piagam penghargaan. Nah, itu pun alat pemotivasi. Sehingga memungkinkan karyawan yang diberikan penghargaan, dirinya merasa bangga kan. Dan ini juga akan memacu potensi karyawan-karyawan lain yang belum mencapai prestasi itu. Ya, pujian dari seorang pemimpin itu akan membangkitkan semangat ya. Nah, itu diantaranya alat untuk memotivasi. Jadi seorang pemimpin ya harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya, utamanya sumber daya manusia, agar mereka bisa memacu potensi yang ada pada dirinya untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Itu integrasi ya. Kemudian ada pemeliharaan atau maintenance. Upaya pemeliharaan kondisi fisik dan mental. Sebetulnya sudah tercover tadi. Memberikan upah atau gaji atau insentif bonus, itu juga pemeliharaan ya, yang memungkinkan SDM yang terbaik akan betah begitu. Bisa dijaga, tidak diambil oleh perusahaan lain atau dia tidak berkeinginan untuk pindah ke perusahaan lain. Kemudian juga seorang pemimpin harus pandai memberikan pujian, penghargaan kepada para bawahannya yang menunjukkan prestasi yang tinggi. Selain itu juga perusahaan harus menyediakan berbagai fasilitas, misalnya ketersediaan kantin yang layak dan harganya tidak mahal kan begitu. Kemudian sarana ibadah, musola, kemudian sarana olahraga kalau perlu, kayaknya perlu tuh ya. Jadi karyawan di hari-hari senggang atau libur bisa memanfaatkan sarana olahraga ini untuk meningkatkan vitalitas, utamanya kondisi fisiknya agar terjaga. Nah ini maintenance ya, air conditioner di setiap ruangan ada AC, misalnya ada air mineral, bahkan di beberapa perusahaan itu sudah menyediakan air mineral yang sangat sehat begitu ya, yang dibuat oleh Jepang. Jadi ini untuk maintenance, pemeliharaan. Dan yang terakhir, separation. Jadi separation ini pemutusan hubungan kerja. Jadi pemutusan hubungan kerja akan meningkatkan kinerja SDM. Kenapa? Ya orang-orang yang sudah uzur, sudah lanjut usia, ya harus dipensiunkan kan ya.
diganti oleh kader-kader yang memang lebih energik dengan seleksi yang ketat, maka mereka akan memberikan sumbangsih yang lebih baik. Artinya orang-orang yang sudah mengabdi sekian lama, karena perusahaan juga memperhatikan mereka dengan memasukkan asuransi dana pensiun atau dana hari tua, kemudian mereka juga diberikan penghargaan sesuai dengan masa kerjanya, dan pada saat mereka pensiun ini diupacarakan, mereka diberikan penghargaan, dikembalikan kepada masyarakat dengan cara yang terhormat. Jadi pemutusan hubungan kerja selain yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Mereka-mereka yang indisipliner, amoral, suka makar, kinerjanya buruk, sudah difasilitasi juga tetap tidak bisa meningkatkan kinerja, tetapi mereka tetap berkinerja yang di bawah standar, maka perusahaan dengan terpaksa untuk memutuskan hubungan kerja dengan pesangon tentunya ya. Nah, kesemua itu bisa mempengaruhi kinerja SDM. Jadi tema materi di minggu ke-7 ini tidak lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SDM. Semua fungsi operasional SDM yang tadi saya sebutkan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja SDM. Kalau saudara nanti mau menyusun skripsi, karena nanti saudara akan bisa dikatakan sebagai sarjana ekonomi, syaratnya saudara harus menyusun skripsi, begitu ya. Skripsi ini adalah karya ilmiah. Jadi karena ini karya ilmiah, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari mulai saudara meneliti di perusahaan apa, kan begitu. Kenapa harus meneliti di perusahaan tersebut? Saudara harus punya argumentasinya. Karena sebetulnya apapun yang kita lakukan, ini harus dipertanggungjawabkan, kan ya. Tidak boleh asal-asalan. Jadi kalau nanti kita dikumpulkan di alam mahsyar, setelah bumi ini dihancurkan, alias kiamat, kita akan dimintai pertanggungjawaban dari semua apa yang kita lakukan. Termasuk nanti setelah saudara menyelesaikan semua mata kuliah, dan saudara diwajibkan untuk menyusun skripsi, dan skripsi itu karya ilmiah, apa yang saudara lakukan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari mulai kenapa saudara melakukan penelitian di satu perusahaan, misalnya di PT Jam Sostek. Kalau PT Jam Sosteknya ada di Bandung, saudara harus punya data. PT Jam Sostek itu kan bukan hanya di Bandung saja, tapi ada juga di beberapa kota besar yang ada di Jawa Barat. Minimal saudara harus bisa mengumpulkan PT Jam Sostek yang ada di Jawa Barat. Taruhlah ada 20 perusahaan. Nah, nanti dari 20 perusahaan itu datanya saudara kumpulkan, kenapa saudara milih di Bandung? Cari alasannya yang menunjukkan masalah. Demikian juga variabel yang diangkat. Variabel yang diangkat itu bisa mengambil variabel-variabel yang tadi saya sebutkan. Ada 6 fungsinya SDM. Dari masing-masing fungsi itu bisa dilihat ada beberapa subfungsi. Kalau saya tadi misalnya menjelaskan tentang fungsi pengadaan atau procurement, itu ada 6 subfungsi kan ya. Dari mulai perencanaan SDM, kemudian rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi pekerjaan. Itu bisa diambil salah satu. Tapi mana yang paling bermasalah? Jadi penelitian ini harus melihat masalah utama ya, yang paling bermasalah. Sehingga menjadi daya tarik untuk kita teliti. Kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Faktor apa yang menyebabkan sehingga masalah itu timbul? Dalam kehidupan juga seperti itu. Kita pasti akan dihadapkan kepada masalah. Kenapa kita miskin? Oh, karena pendidikan kita rendah misalnya.
sehingga kita tidak bisa bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit misalnya. Sehingga kita tidak bisa berwirausaha dengan logika dan pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan usaha kita. Itu salah satu faktor penyebab kenapa wirausaha tidak pernah maju. Kenapa orang didudukan di posisi yang rendah misalnya. Menjadi office boy, cleaning service, satuan pengaman, atau karyawan tingkat bawah. Karena apa? Pendidikannya rendah. Kan? Nah, makanya yang jadi sorotan adalah kenapa pendidikannya rendah? Oh, karena masa mudanya misalnya. Dulu senang bermalas-malasan, senang main tanpa jelas tujuannya. Padahal sarana untuk mengangkat derajat orang itu adalah pendidikan. Nah itu ya, jadi hidup ini memang berhadapan dengan masalah. Pada saat kita mampu menghadapi masalah dan lolos untuk melaluinya, maka kita akan menjadi pemenang. Nah penelitian itu juga diharapkan kita bisa melihat secara jeli adanya masalah. Kalau sudah tahu masalahnya, kenapa masalah itu bisa timbul? Faktor apa yang menyebabkannya? Nah, diharapkan nanti penelitian ini bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah. Bagaimana jalan keluar dari sebuah kesimpulan yang merekomendasikan ini loh masalahnya dan seperti ini jalan keluarnya. Sehingga memungkinkan kita akan memberikan masukan kepada perusahaan yang kita teliti untuk memberikan solusi yang terbaik. Gitu ya. Nanti saya akan gambarkan bagaimana saudara menyusun skripsi. Jadi saudara sekarang akan diberikan pelajaran karena terkait dengan materi yang dibahas hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SDM. Mari kita lihat PowerPoint yang sudah saya uploadkan. Nanti ini PowerPoint ini saya ambil dari mahasiswa yang saya bimbing dan sudah lulus ya. Mahasiswa ini bukan mahasiswa yang terbaik, tapi saya lihat PowerPoint-nya bagus nih tampilannya, sehingga memungkinkan saya berminat untuk dijadikan contoh dari pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas, mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SDM. Ya. Judul dari skripsi ini pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau disingkat BP4D di Kabupaten Subang. Di mahasiswa ini kemarin baru lulus. Ini bukan mahasiswa baru ya, mahasiswa angkatan 2016. Artinya dia kuliahnya lebih dari 5 tahun, bahkan 6 tahun. Setelah saya telusuri, kemana aja Anda ini? Kok kuliahnya lama bener? Banyak sekali menyumbang ke Unpas, karena tiap tahun harus bayar SPP tanpa dijalani. Sebelumnya kuliah itu 3,5 tahun sudah beres kan mata kuliahnya. Pada semester ke-8 itu harusnya sudah menyusun, dan pada saat 4 tahun saudara sudah menjadi sarjana ekonomi. Nah ini 6 tahun belum selesai begitu. Selidik demi selidik, ternyata dia menjadi seorang sekretaris desa. Dia orang yang supel dan bisa bergaul dengan kalangan yang lebih tua, dan dia juga dikenal sebagai pemuda yang yang unik ya, yang teliti. Ada pengorbanan yang harus ditebus karena kuliahnya lama. Tapi ada di sisi lain manfaat yang bisa dia terima karena dia sudah hampir 1 periode menjadi sekretaris desa dan sangat dipakai itu. Jadi tidak mudah untuk bisa masuk ke tataran dari
aparat ya yang ada di daerahnya. Saya apresiasi. Ternyata skripsinya juga tidak jelek ya, bagus begitu. Mungkin karena dia terbiasa untuk berbicara di depan umum, pada saat presentasinya juga lancar, dia juga biasa untuk berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua kan begitu. Ya umurnya sekitar 23, 24 ya. Baik, ini pembimbingnya saya. Kalau pembimbing itu merangkap penguji satu ya. Nah, ditulisnya seperti ini tampilannya nih. Selain diuji oleh pembimbing, saudara juga diuji oleh penguji dua ya. Nah kebetulan Ibu Dr. Ati ini yang menguji di penguji dua, karena sama-sama mengajar mata kuliah manajemen SDM. Nah penguji tiga ini sebetulnya bisa dosen yang membina mata kuliah apa saja. Pak Juanim ini membina mata kuliah selain pemasaran juga dia membina untuk mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Jadi diposisikan di penguji tiga. Jadi pada saat presentasi nanti saudara akan disimak, diperhatikan, dan nanti hasil penelitiannya akan ditelaah. Jadi pembimbing satu akan menjadi pemimpin sidang, sekaligus juga moderator. Nanti akan mempersilahkan kepada penguji dua untuk memberikan masukan, telaahan, dan juga mempertanyakan apa yang dianggap janggal, atau mungkin ingin mengetahui sampai sejauh mana penguasaan, pemahaman, dan kemampuan menjelaskan dari karya ilmiah yang dibuatnya. Nah, tentunya penguji dua ini lebih fokus kepada materi yang diangkat sebagai judul, yaitu SDM, ya, manajemen sumber daya manusia. Nah, sementara penguji tiga bisa bebas kemana saja, bisa bertanya tentang ke materi dasar, begitu ya, tentang apa itu manajemen, kemudian bisa ke metodologi penelitiannya. Pokoknya penguji tiga ini bebas bertanya. Nah, ini persiapan saudara sebelum masuk ke membuat karya ilmiah yang disebut dengan skripsi. Coba ini gambarannya. Jadi skripsi itu ada 5 bab ya. Bab pertama itu terdiri dari pendahuluan, latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Itu di bab 1. Bab 2 itu kajian pustaka. Jadi mengkaji untuk memahami berbagai referensi terkait dengan variabel yang diangkat sebagai judul. Saudara harus hafal tuh, kalau judulnya tadi penempatan kerja, motivasi kerja, dan kinerja, harus tahu apa itu penempatan kerja, apa itu motivasi kerja, apa itu kinerja SDM. Itu harus tahu, bukan hanya definisi, sampai kepada tujuan, dimensi, dan indikator sebagai dasar untuk mengukur dari masing-masing variabel tadi. Itu isi kajian pustaka ya. Kemudian subjudul lainnya ada kerangka pemikiran. Jadi seorang peneliti, seorang calon sarjana harus jelas tuh apa yang ada di benaknya, keterkaitan masing-masing variabel yang diangkat sebagai judul. Coba saya ingatkan lagi judulnya tadi, pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, kinerja pegawai. Ya. Kerangka pemikirannya harus mengilustrasikan seperti apa penempatan kinerja bisa mempengaruhi kinerja SDM. Demikian juga bagaimana motivasi kerja yang bisa mempengaruhi kinerja SDM. Secara logika, kalau penempatan kinerja tidak tepat, maka pasti kinerja akan rendah, kan begitu ya. Karena kuncinya the right man on the right place. Jadi menempatkan seseorang itu harus sesuai dengan bakat dan minatnya yang dilihat dari salah satunya latar belakang pendidikan. Kalau latar belakang pendidikannya manajemen keuangan, ya dia akan cocok ditempatkan di bagian keuangan. Kalau latar belakang pendidikannya dia mengambil manajemen produksi, dia akan cocok ditempatkan di bagian produksi. Kurang lebih seperti itu.
Jadi penempatan ini tidak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan bakatnya, minatnya, latar belakang pendidikannya, kalau ada pengalamannya. Demikian juga motivasi. Motivasi itu kekuatan yang ada pada diri manusia untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Kalau motivasinya kuat, pasti kinerjanya akan tinggi. Demikian juga kalau motivasinya lemah, kinerjanya juga akan rendah. Itu logikanya. Nah, karena ini penelitian karya ilmiah, tidak boleh hanya mengandalkan logika pribadi. Tapi logikanya harus kuat, kan begitu. Cuman harus dikuatkan oleh landasan teori. Teori siapa yang mengatakan bahwa penempatan kerja yang baik akan meningkatkan kinerja yang unggul? Nah, itu harus ada dukungan teorinya. Demikian juga dukungan jurnal atau penelitian pendahuluan, ya. Rujukan penelitian yang akan kita gunakan sebagai penguat dari penelitian yang kita lakukan. Itu juga harus menemukan. Sekurang-kurangnya 3 teori penguat dan 3 jurnal penguat, ya, dari masing-masing keterkaitan antar variabel. Baik itu penempatan kerja terhadap kinerja maupun motivasi kerja terhadap kinerja. Baik secara parsial maupun secara simultan. Secara parsial itu masing-masing, ya. Penempatan kinerja terhadap kinerja. Motivasi kerja terhadap kinerja. SDM, ya. Itu parsial. Kalau simultan itu pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja SDM secara bersama-sama, kan begitu. Itu kerangka pemikiran, ya. Nah, kerangka pemikiran ini akan melahirkan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara sebelum penelitiannya dilakukan. Kalimatnya seperti ini. Apabila atau jika motivasi kerja tinggi, maka kinerja akan tinggi. Atau misalnya adanya pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja SDM. Itu dugaan, ya. Nah, ini harus dibuktikan. Hipotesis ini nanti dalam penelitian di bab 4. Kemudian bab 3 itu metode penelitian. Metode itu cara, kan, ya. Bagaimana agar penelitian ini bisa diselesaikan. Ada metodenya, ada definisi variabelnya, ada operasionalisasi variabelnya, dan ada alat analisisnya. Jadi metode penelitian biasanya menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Deskriptif itu metode penelitian yang ditujukan agar mampu menggambarkan dari masing-masing variabel tanpa mengaitkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, statistiknya juga menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu bisa melihat misalnya dari rata-ratanya. Ada mean, ada modus, kan saudara sudah belajar, ya. Kemudian ada distribusi frekuensi, ada garis kontinum. Itu metode penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif. Sementara metode penelitian verifikatif, namanya juga verifikatif, mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. Dari mulai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen atau yang dipengaruhi. Atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, nanti operasionalisasi variabelnya bagaimana agar masing-masing variabel ini dioperasionalisasikan. Nah, kolom-kolomnya dibuat dari mulai definisi konsep variabel, kemudian ada dimensi, indikator, skala, ukuran, sampai nomor item kuesioner. Yang nantinya kuesioner ini akan dijadikan dasar untuk mengukur masing-masing variabel. Nah, kemudian bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitiannya seperti apa? Setelah ditabulasi kuesioner yang dibagikan kepada responden, bagaimana hasilnya. Nanti baru dideskriptifkan. Bagaimana penempatan kerjanya sudah bagus atau belum. Dari mulai dilihat dari kalau distribusi frekuensi itu dari mulai sangat bagus,
bagus, kurang bagus, tidak bagus, sampai sangat tidak bagus, begitu ya. Dilihatnya dari skala Likert, skala 5. Itu deskriptif, tanpa mengaitkan satu dengan yang lainnya. Sementara verifikatif nanti bagaimana pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja pegawai, misalnya kan begitu. Nanti ini bisa dilihatnya dari koefisien determinasi. Itu skalanya dari mulai 0 sampai 100 ya. 100%. Kalau mendekati 100, ya itu sangat bagus kan. Sangat tinggi pengaruhnya. Misalnya 1 sampai 40 jelek misalnya. 40 sampai 50 sangat jelek tadi. Jelek, kemudian 50 sampai 60 kurang, 60 sampai 80 bagus, 80 sampai 100 sangat bagus. Itu nanti hasil penelitiannya ya. Kemudian kesimpulan itu intisari dari pembahasan. Coba kita lihat biar tidak jenuh. Ini bab 1 itu isinya. Nah, latar belakang ini merupakan arsiteknya penelitian. Jadi harus bisa memberikan argumentasi karena ini dilakukan penelitiannya di pusat pengembangan dan penelitian di Kabupaten Subang. Kenapa melakukan penelitian ini? Kalau misalnya di Kabupaten Subang ini ada beberapa bagian badan, misalnya, taruhlah ada 13 badan. Nah, saudara tunjukkan bahwa di BP4B ini memang ada masalah yang harus mendapatkan perhatian untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini variabel sentralnya adalah kinerja pegawai. Coba kita lihat. Ini kan judulnya tadi pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi sentralnya itu di kinerja pegawai. Jadi masalah utamanya ada di kinerja pegawai. Coba tunjukkan bahwa kinerja pegawainya bermasalah. Nah, ini kebetulan dilihat dari paparannya sudah dibuat nih. Ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dibuat atas dasar apa yang sudah dibahas di latar belakang. Misalnya kalau variabel sentralnya kinerja pegawai, ini sudah terdeteksi tuh. Nomor 3, lihat. Pegawai memiliki kualitas kerja yang kurang baik. Karena pada variabel kinerja pegawai ini ada beberapa dimensi yang dijadikan patokan untuk bisa diukur. Salah satunya adalah kualitas kerja. Nanti juga ada beberapa dimensi yang lain yang bisa disoroti, dan ini akan terlihat dari rata-rata terkecilnya. Misalnya B, kinerja pegawai yang dihasilkan masih kurang baik. Nah, bisa dilihat dari rata-rata keseluruhan bahwa kinerja pegawai masih ada pada kategori kurang baik. Kurang baik itu di tengah ya. Dari mulai sangat jelek, tadi jelek, kurang baik, baik, sangat baik. Kan begitu. Ini semuanya kategorinya kurang. Dan kurang itu harus ditingkatkan agar menjadi minimal baik. Syukur-syukur sangat baik. Coba lihat variabel independennya ya. Variabel independen satunya yaitu penempatan kerja. Jadi penempatan kerja nanti dilihat dari dimensinya tuh. Secara keseluruhan penempatan kerja masih kurang optimal. Kemudian keterampilan, di mana di dalam penempatan itu harus salah satunya melihat kesanggupan dari kedua tangannya. Nah, keterampilan kerja masih kurang baik juga. Demikian juga motivasi. Nah, motivasi ini merujuk ke konsep pendapat dari siapa. Kan kita mengenal tokoh-tokoh dari pelopor pencetus teori motivasi. Dari mulai yang paling tua, Abraham Maslow, kan begitu ya. Kemudian ada Agriris, ada
Alderfer, ada Mike Cleland, ada Hesbre, dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa ini ngambilnya menggunakan teori Abraham Maslow, di mana teori Abraham Maslow menggunakan 5 dimensi didasarkan atas tangga hierarki teori kebutuhan, ya. Dari mulai kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan prestis, sampai kebutuhan aktualisasi diri. Dari latar belakang ini terdeteksi yang terlemah itu ternyata kebutuhan psikologis. Makanya di sini dicantumkan tuh, kebutuhan psikologis masih belum tercapai. Kemudian kurangnya kebutuhan rasa aman. Berarti ini kebutuhan 1 dan 2 kalau dilihat dari tangga hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Itu identifikasi masalah, ya. Saya akan uraikan secara sekilas saja. Kalau saudara belum paham nanti bisa bertanya, ya. Kemudian masuk ke rumusan masalah, masih di bab 1. Nih, rumusan masalah ini sudah masuk ke variabel. Jadi berisikan tentang pertanyaan. Pertanyaannya langsung terkait dengan variabel yang diteliti. Karena variabel yang ditelitinya yang pertama itu penempatan kerja, jadi di sini pertanyaannya, bagaimana penempatan kerja yang ada di BP 4D Kabupaten Subang. Kemudian variabel independen keduanya yaitu motivasi kerja, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana motivasi kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. Kemudian variabel dependennya yaitu kinerja pegawai, kan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kinerja pegawai pada BP 4D Kabupaten Subang. Nah, yang keempatnya ini adalah rumusan penelitian terkait dengan metode verifikatif, ya. Kalau 1, 2, dan 3 itu deskriptif, karena masing-masing variabel tidak dikaitkan dengan variabel lainnya. Hanya menanyakan variabel 1, 2 itu variabel independen, dan yang ketiga variabel dependen. Jadi membahas satu variabel itu saja tanpa mengaitkan satu dengan yang lainnya. Sementara rumusan keempat, rumusan yang terkait dengan verifikatif, ya, karena mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya, utamanya variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi pertanyaannya, seberapa besar pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja, baik secara simultan maupun secara parsial, terhadap kinerja pegawai pada BP 4D Kabupaten Subang. Coba kita masuk ke kajian pustaka, ya. Jadi kajian pustaka itu berisikan tentang teori-teori. Jadi teori ini harus saudara kuasai, begitu, ya. Kalau ditanya misalnya apa itu manajemen, itu teori dasarnya tuh. Harus tahu apa itu manajemen. Misalnya kalau saya gambarkan, manajemen itu adalah ilmu seni untuk menjalankan sebuah proses melalui pemanfaatan fungsi-fungsi planning, organizing, actuating, controlling untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya begitu, ya. Coba apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Saudara harus hafal tuh. Belum lagi nanti apa yang disebut dengan penempatan kerja, apa yang disebut dengan motivasi kerja. Itu karena variabel, ya. Variabel yang diangkat sebagai judul. Apa yang disebut dengan kinerja SDM. Semuanya harus tahu. Coba kita lihat. Nah, ini kajian pustaka itu meliputi 3 teori utama. Yang pertama, grand teori atau teori dasar. Teori inti. Teori intinya yaitu teori tentang manajemen. Apa itu manajemen? Saya tadi sudah menyebutkan, ya, secara singkat apa itu manajemen. Ini diambilnya dari A.F. Stoner, Preman, Gilbert. Ini orang Indonesianya Hasibuan dan T. Hani Handoko. Saudara harus baca itu. Kalau Stoner, Gilbert itu pelopor-pelopornya biasanya. Kalau orang kita hanya mengutip. Makanya saya tadi disebutkan
John A.F. Schuner itu adalah mbahnya dari teori manajemen. Kalau Edwin B. Filippo biasanya mbahnya dari teori manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini tidak disebutkan tuh. Itu grand teorinya ya, ilmu manajemen. Jadi manajemen itu tidak lain adalah ilmu seni, menjalankan sebuah proses melalui pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Grand teori harus ingat, harus hafal, dan tidak boleh lupa. Karena saudara semuanya mengaku mahasiswa program studi manajemen. Walaupun saudara ngambil keuangan, karena manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen pemasaran. Teori manajemen ini teori dasar, makanya disebutnya grand teori. Nah, pada saat kita membahas tentang middle teori, ini middle range teori sebetulnya ya. Jadi kalau saudara mengambil peminatan SDM, berarti saudara harus menguasai, harus ngolotok begitu ya cek orang Sunda tentang ilmu peminatan tadi. Kalau saudara peminatannya SDM, berarti dari mulai pengantar manajemen, SDM, termasuk ini pengukuran kinerja SDM, strategi SDM, SDM internasional, kalau bisa mah tidak boleh ada yang nilainya C. Karena peminatan saudara betul-betul tertarik untuk menggali sampai menguasai tentang ilmu manajemen sumber daya manusia. Demikian juga kalau saudara minatnya pada manajemen keuangan, gitu ya. Dari mulai teori manajemen, manajemen keuangan, akuntansi, dasar akuntansi 1, dasar akuntansi 2, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, itu nggak boleh nilainya C. Karena penguatannya di keuangan. Ya minimal B, Pak. Produksi, pemasaran, demikian. Yang kita bahas sekarang fungsi manajemen sumber daya manusia ya. Jadi middle teorinya adalah manajemen sumber daya manusia. Kita lihat namanya juga sudah manajemen SDM, berarti ada dua gabungan fungsi utama. Fungsi manajemen dan fungsi operasional sumber daya manusia. Fungsi manajemen itu secara umum dikelompokkan hanya 4 ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Itu dari George Terry itu. Atau dari A.F. Schuner. Kalau A.F. Schuner directingnya diganti dengan leading. Jadi planning, organizing, leading, dan controlling. Itu dari A.F. Schuner. Apalah itu, yang penting kita menguasai manajemen itu 4 ya. Rencanakan, kemudian organisir, laksanakan, dan kontrol, ya, awasi. Itu manajemen ya fungsinya. Kemudian fungsi sumber daya manusia, operasional tadi ada procurement, development, kompensasi, maintenance, integration, dan supervision, ada 6 tuh. Jadi penggabungan dua unsur itu. Jadi kalau ditanya apa itu manajemen sumber daya manusia, tidak lain adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kemudian kepemimpinan, dan pengendalian atas pengadaan SDM, pengembangan SDM, kompensasi SDM, integrasi SDM, pemeliharaan SDM, dan pemutusan hubungan kerja SDM untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Tujuan individu, ya tujuan karyawan untuk apa? Untuk mendapatkan nafkah kan, berupa gaji tadi. Mendapatkan status sosial karena dia sebagai anggota masyarakat ya harus jelas pekerjaannya apa begitu. Kalau tidak bekerja kan tidak dihargai di masyarakat. Disebutnya juga sampah masyarakat. Jadi setiap orang harus bekerja, utamanya laki-laki ya yang fungsinya mencari nafkah. Jadi untuk mencari nafkah dan untuk status sosial. Kita sebagai karyawan, kita punya penghasilan. Itu tujuan dari individu karyawan. Tujuan perusahaan ingin memajukan perusahaan kan. Perusahaan ini harus maju. Artinya
semua karyawan yang dipekerjakan di organisasi itu harus berkinerja tinggi. Bagaimana cara mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi? Yang pertama harus direkrut. Cari informasi tentang karyawan yang potensial, siapa yang bisa direkrut, di mana tempatnya. Kemudian diseleksi, ditempatkan, dilatih secara berkesinambungan, baru dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga nanti kinerjanya akan semakin baik. Dipelihara dengan diberikan gaji yang berlandaskan keadilan dan kelayakan. Nah, ini semua saudara harus paham ya, harus hafal. Apa itu manajemen, apa itu SDM. Jadi kalau ditanya apa itu manajemen sumber daya manusia, saudara jawabannya kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian daripada pengadaan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Itu middle rank theory. Kemudian variabel yang diangkat sebagai judul, ada 3 variabel kan, 2 variabel independen, yaitu penempatan kerja dan motivasi kerja, serta 1 variabel dependen atau variabel terikat, yaitu kinerja pegawai. Saudara harus ambil rujukan, mau ngambil rujukan dari mana. Sekurang-kurangnya 3 pendapat ya, dan ini tahunnya harus yang terbaru. Kalau saya lihat ini minimal tahun 2016 tuh, karena tidak boleh misalnya tahun 2000 begitu, terlalu lama itu. Jadi ini penempatan kerja diambil dari 3 ya, dari Sastro Amijoyo, dari Rifai dan Sagala, dan dari Mangku Prawira. Jadi saya anjurkan lebih baik ada dari salah satu pelopornya, misalnya dari Toby L. Matis misalnya, dari Edwin B. Flipo. Nah, ini mah semuanya dari orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia ini kan mengutip saja, tapi nggak apa-apa lah untuk pemula. Tapi nanti saudara kalau melanjutkan ke S2, nah tidak boleh hanya menggunakan referensi dari buku literatur dalam negeri saja ya, melainkan harus dari buku aslinya. Baik, 3 cukup. Tapi kalau saudara membuat definisi, sampai kepada kesimpulan. Ambil 3, kemudian intisarinya apa. Nah itu ilmuwan, calon ilmuwan harus seperti itu. Sehingga nanti wawasannya tidak diragukan. Karena minimal 3 buku ini sudah dibaca. Apa itu penempatan kerja? Kemudian tujuan penempatan kerja yang tepat itu seperti apa? Dimensi dan indikator yang akan dijadikan dasar untuk mengukur penempatan kerja juga harus hafal. Dan nanti membuat kuesioner itu diambil dari indikatornya. Karena setiap variabel akan diturunkan kepada beberapa dimensi. Dari masing-masing dimensi akan diturunkan menjadi beberapa indikator. Dan indikator ini akan dijadikan dasar untuk membuat kuesioner. Pertanyaan kepada responden yang bisa dijadikan untuk mengukur dari masing-masing variabel. Demikian juga motivasi kerja ya. Ini terlalu banyak nih, ada 5, cukup saja 3. Yang penting tahunnya ada mutakhir ya, ini ada tahun 2018. Sama tadi, dari mulai definisi, tujuan, dimensi, dan indikator harus bisa terungkap dan hafal. Demikian juga kinerja. Ini diambil 3 dari John Maynard, dari Wibowo, McClellan dalam Irhami. Tadi yang digunakan Abraham Maslow juga tidak termasukkan. Nah, saudara hati-hati di dalam mengambil rujukan. Kalau yang digunakan ya harus dimunculkan, yang tidak digunakan tidak boleh dimunculkan. Demikian juga nanti dalam daftar pustaka ya. Coba kita lihat. Nah, ini kerangka pemikiran yang terefleksi dari paradigma penelitian. Jadi kerangka pemikiran itu berisikan tentang narasi, deskripsi berupa keterkaitan antara variabel independen atau variabel
bebas. Variabel bebasnya ini penempatan kerja dan motivasi kerja ya. Variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Masalah utamanya ada di variabel terikat, yaitu kinerja pegawai. Tadi di latar belakang diketahui bahwa kinerja pegawainya ada masalah. Kenapa? Karena kualitas kerjanya kurang bagus. Kan begitu. Kuantitas kerjanya juga belum mencapai standar yang diharapkan, misalnya kan begitu. Nah, sementara tanggung jawab, kerjasama, dan inisiatif masih dalam batas wajar. Begitu ya. Jadi ada 5 dimensi dari kinerja pegawai. 5 dimensi ini akan diturunkan. Masing-masing dimensi menjadi beberapa indikator yang akan dijadikan dasar rujukan untuk membuat kuesioner. Dan kuesioner inilah yang nanti akan ditabulasi, akan dihitung, akan dirata-ratakan, akan dideskripsikan seperti apa kinerja pegawai di perusahaan yang kita teliti. Kemudian variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Di sini yaitu penempatan kerja dan motivasi kerja. Penempatan kerja diwakili oleh 4 dimensi. Penempatan kerja yang baik itu adalah penempatan kerja yang didasarkan kepada latar belakang pendidikan. Kalau dia latar belakang pendidikannya manajemen keuangan, ya cocoknya ditempatkan di bagian administrasi keuangan. Kalau latar belakangnya skripsinya misalnya di manajemen sumber daya manusia, dia cocok ditempatkan di bagian personalia atau di bagian kepegawaian. Itu maksud latar belakang pendidikan. Yang kedua, lihat dari pengetahuan kinerjanya. Jadi orang yang ditempatkan itu pengetahuannya harus memadai begitu. Jadi latar belakang akan mewarnai pengetahuan ya. Kalau dia latar belakangnya misalnya manajemen keuangan, dilihat nilai-nilai misalnya dasar akuntansi 1, dasar akuntansi 2, akuntansi biaya, akuntansi manajemennya minimal dapat B, berarti dia memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan itu. Demikian juga tentang keterampilan. Kalau pengetahuan ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan, ya, penguasaan konsep. Sementara keterampilan ini adalah kemampuan berbicara, kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh kedua tangannya. Ini pun kan bisa dijadikan dasar untuk penempatan, ya. Jadi bagaimana dia membuat misalnya worksheet, bagaimana dia bisa membuat laporan rugi laba, itu keterampilan tangan tuh ya, tapi dikuatkan oleh pengetahuan. Kemudian kalau dia memiliki pengalaman juga akan dijadikan dasar begitu, untuk dipertimbangkan kalau pengalamannya selaras dengan peminatan lamaran yang dia inginkan. Jadi ada 4 sekurang-kurangnya dimensi dari penempatan kerja. Mari kita lihat motivasi kerja. Tadi, jadi motivasi kerja itu tidak lain adalah tensi yang ada pada diri seseorang untuk melakukan aktivitas yang didorong oleh adanya motif. Nah, motif di sini mengarah kepada konsep Abraham Maslow, didasarkan atas tangga hierarki kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu, kata Abraham Maslow, diibaratkan seperti tangga, 5 tangga hierarki. Ya. Dari mulai kebutuhan dasar, kebutuhan dasar itu kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis ya. Jadi kalau sudah dewasa ya harus menikah. Kalau tidak menikah ya tidak normal. Nah itu disebutnya kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan ini memang kebutuhan yang harus ada. Bahkan hanya bisa ditunda sementara. Jadi kebutuhan makan itu kebutuhan utama ya. Kalau hari ini saudara puasa, hari Senin, ya ditahannya pasti sampai maghrib nanti. Setelah maghrib ya harus berpuasa. Ini paling bisa ditahan. Kalau dihilangkan nggak bisa, kita mati. Begitu ya. Sandang, pangan, papan. Tadi pangan, papan, sandang, pakaian. Manusia beradab ya harus berpakaian. Bukan hanya berpakaian, tapi juga manusia beradab kalau beragama Islam harus menutup aurat.
Nah, itu kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan dasar ini harus ada, harus disediakan, dan tidak boleh tidak. Jadi kenapa orang mau bekerja? Karena dia harus memenuhi kebutuhan dasar ini, begitu ya. Karena setiap manusia membutuhkan sandang, pangan, dan juga nanti harus menikah. Kalau sudah dewasa dan sudah mampu ya. Kemudian kalau kebutuhan ini belum terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya ini tidak akan dicari dulu, kata Maslow gitu ya. Misalnya dia eh, belum bisa memenuhi kebutuhan untuk makan. Apakah dia akan mencari kebutuhan aman untuk misalnya sehat, misalnya kan begitu. Itu bangsa pengemis atau gelandangan, tunawisma, kadang-kadang mencari makanannya di tong sampah. Makanan di tong sampah itu sudah terkontaminasi oleh bakteri. Dia mengabaikan keamanan dari kesehatan, gitu ya. Karena apa? Kebutuhan psikologisnya belum terpenuhi secara utuh. Nah, kalau kebutuhan psikologisnya sudah relatif terpenuhi, maka dia akan mulai mencari kebutuhan yang lebih tinggi, hierarki ya. Kebutuhan rasa aman, misalnya mencari makan makanan yang sehat begitu ya, yang bergizi, mencari eh, apa tadi kebutuhan untuk rumah misalnya. Kalau kebutuhan rumahnya uangnya sudah relatif banyak, kan dia akan mencari rumah yang lebih representatif ya. Rumah itu kan ada rumah kontrak begitu. Kalau mau ngambil rumah itu ada rumah sangat sederhana, ada rumah sederhana sampai ke rumah mewah. Nah, kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dia akan mencari sesuatu yang lebih bagus lagi, alias lebih aman. Kemudian kebutuhan sosial diakui ya. Nah, manusia itu kan membutuhkan pengakuan. Kita butuh teman, teman kita eh, ya bisa menghargai kita. Itu kebutuhan sosial. Kalau kita tidak punya teman, berarti kita belum memikirkan tentang kebutuhan sosial. Kebutuhan akan penghargaan. Nah, bukan hanya teman, tapi kita harus menunjukkan eksistensi. Karena pada dasarnya untuk berteman itu ya harus ada take and give ya. Kita punya teman, pasti teman kita membutuhkan kita dan kita juga membutuhkan teman. Jadi ingat kalau berhubungan, apakah itu pertemanan atau mungkin nanti berpacaran, yakinkan bahwa keterkaitan kita saling membutuhkan. Makanya orang baik itu adalah orang yang selalu menunjukkan bagaimana bisa memberikan manfaat untuk mitranya. Pada saat teman kita tidak membutuhkan kita, ya kita akan dijauhi. Orang yang egois, orang yang ingin menang sendiri, orang yang ingin untung sendiri, biasanya akan dijauhi oleh teman-temannya. Sehingga kebutuhan akan penghargaan ini akan sulit untuk didapatkan. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai cita-cita. Ya. Kalau saudara misalnya sekarang kuliah, itu tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Nah, misalnya karyawan yang ingin menunjukkan prestasi yang tinggi itu aktualisasi diri. Jadi dia bekerja keras, berikhtiar, mengerahkan seluruh potensi. Ini kaitannya dengan pengejaran aktualisasi diri. Ya. Baik, masing-masing dimensi ini tentunya nanti akan dipecah ke dalam beberapa indikator. Ya. Baik, ini gambaran ilustrasi. Bagaimana penempatan kerja bisa mempengaruhi kinerja. Bagaimana motivasi kerja bisa mempengaruhi kinerja. Baik secara parsial, tuh garis yang masing-masing, maupun simultan yang di tengah. Pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama bisa meningkatkan kinerja pegawai. Ini dikuatkan dari teori AA Dwi Falguna. Itu teorinya. Nanti saudara harus cari jurnal juga itu yang menguatkan bahwa ini sudah diteliti oleh orang lain. Sehingga memungkinkan akan menguatkan penelitian kita.
Baik, itu kerangka pemikirannya. Ini prototipe dari kerangka pemikiran yang disebut dengan gambar paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ini akan melahirkan hipotesis. Nah, ini hipotesisnya. Jadi hipotesis itu sesuai dengan gambar, bisa secara simultan atau secara bersama-sama maupun secara parsial atau masing-masing. Nah, ini bunyi hipotesisnya. Terdapat pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Itu simultan. Ya. Kalau parsial masing-masing tuh. Penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi hipotesis ini disebutnya dugaan sementara karena penelitiannya belum dilakukan. Penelitiannya akan dilakukan dengan seksama nanti di bab 4. Kan ini bab 3, baru bab 3 ya. Nah, ya bab 2 tadi, sekarang bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Nah, ini saudara harus hafal nih nanti. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif dan verifikatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memaparkan hingga mampu menjabarkan masing-masing variabel tanpa mengaitkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana penempatan kerja yang ada di misalnya di BP 4D ya di Kabupaten Subang tanpa dikaitkan dengan yang lain. Bagaimana motivasi kerja pegawai yang ada di BP 4B yang ada di Kabupaten Subang. Itu pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 3 dari rumusan masalah itu, bagaimana kinerja pegawai yang ada di BP 4B di Kabupaten Subang. Itu deskriptif tuh. Sementara verifikatif, yaitu rumusan nomor 4 ya. Seberapa besar pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di BP 4B Kabupaten Subang, baik secara simultan maupun secara parsial. Itu metode penelitian verifikatif ya. Kemudian operasionalisasi variabel tadi digambarkan melalui tabel, di mana tabel itu terdiri dari kolom-kolom konsep variabel, dimensi variabel, indikator variabel, kemudian ada ukuran, ada skala, dan ada nomor item kuesioner. Itu dioperasionalisasikan ya, yang memungkinkan penelitian ini akan mudah untuk diselesaikan. Sementara populasi dan sampel, populasi itu keseluruhan dari unit yang akan diteliti, misalnya seluruh karyawan yang ada di BP 4D Kabupaten Subang. Sementara sampel itu sebagian yang akan dijadikan responden. Bisa digunakan rumus Slovin ya untuk melihat dan mengambil sampel. Karena penelitian ini dibatasi oleh waktu dan juga biaya kalau mahasiswa. Dari misalnya 350 orang hanya diambil taruhlah 60 orang. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Kemudian teknik pengumpulan data. Ada penelitian lapangan dan ada penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan itu terdiri dari observasi, wawancara, dan membagikan kuesioner. Jadi kalau observasi itu kita datang langsung ke sana. Melihat-lihat, kemudian kenapa itu seperti itu, kenapa ini seperti ini, itu melihat dengan kepala sendiri. Ya. Jadi nggak boleh kata internet, harus datang langsung. Kemudian kita bisa mewawancari orang-orang yang sekiranya bisa memberikan informasi tentang variabel-variabel yang kita teliti, begitu ya. Ada wawancara. Jadi seorang sarjana ya harus percaya diri. Begitu. Caranya bagaimana kuasai konsepnya. Kalau kita mewawancara, kita tidak menguasai memahami konsep, nanti ngaco mewawancara. Dari mulai definisi, kemudian dimensi, indikator, kita harus kuasai betul. Sehingga betul-betul fokus yang akan kita tanyakan mengarah kepada informasi yang terkait dengan variabel yang kita teliti. Itu penelitian lapangan. Ya, tadi observasi, wawancara, dan membagikan kuesioner yang memungkinkan kita akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Kemudian teknik pengumpulan data yang berikutnya adalah penelitian kepustakaan. Tadi kita
harus mencari berbagai literatur yang terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Dari buku-buku ya, kemudian jurnal-jurnal, dan berbagai situs yang ada di internet yang memuat tentang artikel tentang variabel-variabel yang kita teliti. Itu penelitian kepustakaan. Kemudian uji instrumen. Karena penelitian ini akan kita angkat dari kuesioner. Nah, kuesioner itu adalah instrumen ya, alat. Dan kuesioner ini harus diuji kecocokan alat ukurnya. Makanya di sini ada uji validitas. Setiap variabel akan diturunkan menjadi beberapa dimensi. Masing-masing dimensi diturunkan menjadi indikator. Dan indikator ini akan dijadikan dasar untuk membuat pertanyaan. Dan pertanyaan ini akan dilihat apakah relevan untuk mewakili dimensi dan variabel, itu namanya validitas. Misalnya tentang kualitas kerja ya. Kualitas kerja itu dimensi dari kinerja. Nah, kualitas kerja ini akan bisa diturunkan menjadi indikator, misalnya ketelitian, kerapihan. Misalnya, apakah Bapak di dalam menjalankan pekerjaan sudah berupaya seteliti mungkin? Jawabannya dari mulai sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nanti masing-masing jawaban dari skala Likert ini akan diskor. Sangat setuju diskornya 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Itu nanti akan ditabulasi ya. Contoh itu uji validitas. Dan uji validitas ini akan dikuatkan juga oleh hitungan-hitungan yang lainnya. Uji reliabilitas. Tadi validitas itu untuk melihat kecocokan alat ukur ya. Seperti apa pertanyaannya, indikatornya apa, cocok nggak itu untuk mewakili variabel yang kita teliti, misalnya kinerja pegawai. Nah, uji reliabilitas ini untuk melihat kehandalan alat ukur. Jadi kehandalan ini kalau digunakan oleh siapapun, dimanapun, hasilnya harus sama. Itu artinya harus handal ya. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun, hasilnya harus sama. Jadi makanya di sini digunakan tadi selain uji instrumen, ada alatnya, baik itu regresi, korelasi, uji hipotesis, koefisien, determinasi. Jadi alat ini harus bisa dipercaya, harus bisa diandalkan. Jadi kalau validitas kecocokan alat ukur, kalau uji reliabilitas itu kehandalan ya. Kalau kecocokan itu, kalau misalnya kita beli buah aja. Buah ini cocoknya diukur menggunakan apa misalnya? Termometer, meteran, atau kiloan. Ya, jelas kiloan ya. Nah itu cocok untuk mengukur berat buah tadi. Kemudian kiloan itu akan menjadi dipercaya dan handal kalau sudah ditera kan begitu ya. Makanya kiloan yang ada di pasar itu suka diinspeksi oleh lembaga terkait dari pemerintah supaya tidak ada kecurangan gitu ya. Karena kiloan itu bisa saja diberatkan ketimbangannya sehingga mengukur 1 kilo itu bisa jadi hanya 9 on. Makanya tadi pakai peneng kalau sudah ditera. Itu uji reliabilitas. Kemudian ada metode analisis data atau alat analisis ya. Kalau analisis deskriptif yang menggunakan statistik deskriptif, kalau analisis verifikatif menggunakan alat analisis verifikatif. Contohnya misalnya verifikatif itu di sini ada linear analisis regresi linear berganda. Karena variabelnya lebih dari 2 variabel ya. Penempatan kerja, motivasi kerja terhadap kinerja, berarti harus menggunakan berganda. Analisis regresi linear berganda. Kemudian ada analisis korelasi berganda. Kalau regresi berganda itu ditujukan untuk melihat pengaruh yang ditujukan oleh koefisien arah. Sementara analisis korelasi berganda ini untuk melihat keeratan hubungan. Karena untuk melihat dan mencari
nilai koefisien determinasi, ini korelasinya harus didapat dulu. Tinggal di akar kuadratkan ya, baru didapatkan koefisien determinasi. Baik secara simultan maupun parsial. Nah, ini harus saudara kuasai nih, yang akan dituangkan di bab 3. Judulnya mah metode penelitian, tapi sebetulnya di dalamnya ini semua. Nah, bab 4 coba. Bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ada 2 ya, hasilnya seperti apa, pembahasannya bagaimana. Nah, hasilnya itu berdasarkan hitungan statistik ya, baik deskriptif maupun verifikatif. Tapi terlebih dahulu tadi diuji instrumennya nih. Kalau misalnya di sini ternyata uji validitasnya semuanya skornya di atas 0,3, ini namanya valid, artinya cocok alat ukurnya. Artinya kuesionernya benar. Ada 10 pertanyaan di penempatan, kemudian di motivasi ada 9 pertanyaan, semuanya juga valid karena nilai R tabelnya di atas 0,3. Demikian juga di kinerja ya. Kinerja itu 11 pertanyaan, semuanya di atas 0,3. Semuanya valid. Dan ketiga variabel itu dinyatakan reliable karena di atas 0,7. Ini saudara nggak usah bingung dulu karena saudara nanti pada saat menyusun skripsi baru melihat-lihat, melogikakan, baru nanti saudara akan mudah untuk menjalankan. Coba ini ada karakteristik responden. Jadi kita membagikan kuesioner nggak usah mencari identitas dari mulai nama, nggak usah ya, karena pada dasarnya mereka juga ingin kerahasiaan nama mereka dijamin oleh kita. Cukup saja nanti kita akan menghimpun dari sekian, di sini ada 65 ya, 65 responden yang kita ambil untuk mengisi kuesioner. Nah, ternyata di BP4T ini Kabupaten Subang tadi ada 36 laki-laki dan 26 perempuan. Artinya laki-laki relatif lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau deskripsi di bawahnya di tabel 46 jangan lagi menjelaskan laki-laki sebesar 55%, perempuan sebesar 45%. Hal ini menunjukkan laki-laki lebih dominan. Jangan begitu deskripsinya. Sudah aja misalnya dilihat dari tabel 45 bahwa laki-laki ini lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan di BP4D ini lebih cocok dilakukan untuk kaum laki-laki. Itu aja. Demikian juga tentang karakteristik berdasarkan pendidikan misalnya. Di sini S1, S2, S3, SMA ya. Di dunia kerja saat ini hampir SMA itu minimal ya. Ya S3 pasti ya. Artinya kalau kita masuk melamar ke instansi atau ke perusahaan, SMA itu mungkin saja dijadikan satpam atau mungkin dijadikan office boy. Jadi saudara harus berkeinginan kuat, sarjana mah harus didapat lah kan begitu. Karena lihat kenyataan tuh S1 14 orang 21%, dan ini pasti golongan pekerja bawahan. Ya kalau dia tukang ngetik begitu ya, cleaning service atau di satpam. Saya tidak mengecilkan satpam, tukang ngetik enggak. Tapi pendidikan ini sarana untuk mengangkat derajat. Kalau sarjana ya akan ditempatkan di bagian yang status sosialnya lebih tinggi. Ternyata di sini dominannya sarjana. Ada 29 orang dari 65 orang. Hari ini menunjukkan bahwa 45% dominannya dari pegawai itu berpendidikan S1. Ya. Sementara S2-nya juga sekarang sudah banyak. Mungkin kepala bagian atau subbagian ini sudah S2. S3 ini bisa saja para pimpinannya, pimpinan tertinggi. Nah, itu karakteristik responden untuk pendidikan ya. Kemudian berdasarkan usia produktif tuh. Jadi secara umum instansi ini mempekerjakan antara usia 21 sampai 40. Jadi dominannya.
Sementara usia yang sudah di atas 50 seperti saya ini tinggal 9 orang. Jadi secara umum perusahaan lebih mengoptimalkan pemanfaatan orang-orang dari usia 21 sampai 40 tahun. Masa kerjanya yang dominan itu ya di atas 10 tahun ya, 6 sampai 10 tahun. Ini untuk karakteristik responden. Coba kita langsung masuk ke hasil ya. Nah, ini hasil dalam tampilan PowerPoint ini tentang hasil deskriptif tentang penempatan kerja. Coba kita lihat, ini dimensi dari penempatan kerja itu terdiri dari 4 dimensi ya. Tadi yang sudah dibahas, latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Masing-masing dimensi itu dipecah kepada beberapa indikator, minimal 2 indikator. Misalnya latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan minimal, misalnya SMK begitu ya, atau maksudnya minimal itu tanpa disertai dengan, kalau sarjana itu ada sertifikat pendamping ijazah, gitu ya. Apakah Bapak hanya menggunakan ijazah saja tanpa dibarengi dengan sertifikat pendamping ijazah? Sangat setuju, jawabannya 2 orang, setuju 18 orang, kurang setuju 27 orang, nah begitu ya. Kemudian pendidikan alternatif tadi, apakah Bapak melamar kerja di sini disertai dengan misalnya kursus keterampilan, kemudian keterangan aktif di lembaga independen misalnya, dan seterusnya. Itu jawaban alternatifnya. Yang tadi 6, 13, ini 2, 18, dan seterusnya. Kemudian pengetahuan kerja. Penguasaan tentang pengetahuan yang mendasar, pengetahuan tentang peralatan, pengetahuan tentang prosedur, pengetahuan tentang metode proses pekerjaan. Nanti jenis deskripsi pertanyaannya, ini makan indikator ya, dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa dipahami oleh para responden. Singkat cerita bahwa penempatan kerja ini ada di skor rata-rata 2,92 men-nya rata-rata. Dan itu menunjukkan, kalau lihat dari garis kontinum, coba lihat dari garis kontinum tuh, 2,92 itu ada di 2,6 sampai 3,4. Dan itu menunjukkan kurang baik. Ya. Jadi penempatannya kurang tepat. Kalau kurang tepat itu mungkin saja kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan, kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, kurangnya pengalaman. Jadi adanya di rentang 2,6 sampai 3,4. Itu secara deskriptif tuh. Jadi secara deskriptif bahwa penempatan kerja masih kurang tepat. Karena rata-rata dilihat dari rata-rata berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden, rata-ratanya 2,92 pada rentang 2,6 sampai 3,4. Dan itu menunjukkan bahwa penempatan kerja kurang baik. Bisa dipahami ya. Nah, coba kita lihat motivasi kerja. Nah, motivasi kerja kan dimensinya ada 5 ya. Psikologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Masing-masing dimensi diwakili oleh beberapa indikator. Dan totalnya 2,91. Itu juga masih masuk kategori kurang motivasi. Ada di rentang 2,6 sampai 3,4. Demikian juga kinerja. Tuh, kinerja terdiri dari 5 dimensi dan 11 indikator ya. Ini masuk ke 3,01. Ternyata 3,01 itu masuk di kinerja kurang baik juga. Nah, kalau nanti saudara ingin membahas, tetap 3,01 ini kan masuknya ke rentang kurang bagus ya kinerjanya. Untuk membuat saran, nanti harus dilihat yang di bawah 3,01 ini pada indikator apa saja. Taruhlah di sini masih ada tuh 2,72 ya pada kepuasan misalnya. Di kuantitas kerja, kecepatan dan kepuasan ya.
2,72. Berarti seseorang yang di tempat yang yang melakukan pekerjaan itu selain kurang memiliki kepuasan dari apa yang dia lakukan. Berarti ini yang pertama terkait dengan kepuasan. Yang kedua 2,78 hasil kerja. Hasil kerjanya ya skornya terkecil. Kemudian yang ketiganya kekompakan 2,93. Nah itu tadi dibahas nanti. Kan ini hasilnya ini udah ya secara statistik. Nah nanti dibahas kenapa kurang puas misalnya karena skornya terkecil 2,72. Kenapa hasil kerjanya kurang berhasil misalnya kan begitu. Itu harus ditelusuri melalui wawancara atau melalui penelusuran teori. Secara umum orang yang berkinerjanya kurang puas itu karena apa misalnya kan ya. Nanti di sarannya bagaimana solusi agar itu bisa ditingkatkan. Nah, ini hasil perhitungan verifikatif ya. Coba di sini ada berdasarkan tabel 4.42 regresi linier berganda. Nah, di sini ada beberapa tabel yang bisa ditafsirkan. Kemudian ini ada rumus regresi ya. Y sama dengan alfa plus beta 1 X1, beta 2 X2. Ini beta 1 X1 itu tadi penempatan kinerja, beta 2 X2 motivasi kerja, ini terlalu lebih nih, ada beta 3 nih. Kita cuma 2 variabel independen dan 1 variabel dependen ya. Y-nya ini kinerja. Tuh, udah memang ada 2 ya. X1, X2 tuh, X3-nya nggak ada. Sementara error ini variabel yang tidak diteliti. Kemudian standar koefisien dilihat dari betanya ini. Jadi regresinya ada di sini nih secara parsial 0,44, 0,43. Kemudian signifikan ini derajat toleransinya 5 sampai 10%. Kalau di atas 0,5, kalau tingkat kepercayaannya 5% berarti tidak signifikan ya. Signifikan itu berarti, tidak berarti. Ini mas semuanya sangat signifikan ya. Karena 0,00. Kemudian lihat dari analisis korelasi berganda. Ini analisis korelasi bergandanya 0,83 nih R-nya. Sementara R square-nya 0, tinggal dikuadratkan aja 0,689. Jadi kalau 0,83 lihat dari standar koefisien korelasi. Ini ada di kisaran 0,8 itu. Nah ini 0,83 ya. Sampai dengan 1 ini sangat tinggi. Jadi hubungannya sangat tinggi. Kalau di akar kuadratkan ini jadi 6,8. Jadi pengaruh dua variabel itu penempatan kerja dan motivasi itu 0,689%. Coba kita lihat determinasinya. Nah ini R-nya regresi, R square-nya ini determinasi ya. 0,68. 0,6 nah, jadi 0,83 dari sini ya korelasinya, kemudian dikuadratkan kali 100%, jadi 68,8%. Dan itu pengaruhnya 68,8%, tinggi ya. Coba kita lihat dari 1 sampai 100%. Kalau 0,8 itu kurang dari 70 ya, berarti tinggi. Kalau 80 sampai 100 itu sangat tinggi. Nah, kesimpulannya, penempatan kerja pada BP4T Kabupaten Subang kurang baik. Lihat dari garis kontinum tadi ya, 2,9 berapa tadi. Dengan skor tadi 2,92. Dimensi yang memiliki nilai di bawah skor rata-rata yang paling rendah yaitu pada skor tentang pekerjaan. Ini indikator yang terkecilnya. Kemudian metode proses pekerjaan.
dan keterampilan fisik. Dan ini harus sinkron dengan rekomendasi saran. Kalau di sini misalnya apa tadi, indikator tentang prosedur pekerjaan. Nah, bagaimana cara jalan keluarnya? Kita lihat aja tuh. Kalau di sana prosedur pekerjaan, di sini disarankan perusahaan sebaiknya menguraikan pekerjaan dan rangkaian kerja yang lebih mudah dipahami karyawan berkaitan dengan fungsi dan tugas yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Artinya SOP, standar operating prosedurnya harus lebih dirinci. Itu jadi ada sinkronisasi antara temuan dari indikator terendah dengan kesimpulan saran yang direkomendasikan. Ada benang merahnya, nyambung antara saran dengan temuan indikator terendah. Ya. Dan itu sudah dibahas di pembahasan. Kenapa indikator itu rendah? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana jalan keluarnya? Ini jalan keluarnya nih. Jadi perusahaan harus bisa membuat uraian pekerjaan yang lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh karyawan berkaitan dengan fungsi tugas sesuai dengan posisi mereka. Artinya membuat job description yang di dalamnya terhadap ada standar operating procedure. Itu garis bawahnya ya. Kalau dibahas semua ini terlalu panjang. Tapi kalau saudara ingin bertanya, alhamdulillah, saya dengan senang hati akan menjelaskan. Karena ini menyangkut masalah nanti saudara membuat skripsi dikaitkan dengan materi yang pertemuan ke-7 ini ya. Sebentar, saya akan mencari stop. Baik. Ini ada 25 ya. Silakan on cam dulu. Saya akan screenshot ya. Screenshot ini akan menentukan kehadiran saudara hari ini. Kalau saudara tidak muncul, saya akan alfakan. Karena minggu kemarin pun hanya 13. Jadi saudara jangan heran kalau minggu kemarin saya menghadirkan hanya 13 mahasiswa. Yang selebihnya saudara tinggal mentobati aja bahwa saudara menghilang tanpa pamit. Ya. Baik, saya akan screenshot. Cuma satu tampilan nih. Ini aja caranya supaya saudara tidak pada kabur. Bentar. Ini minggu ke 11. Penilaian kinerja. Pengukuran kinerja minggu ke-7. Tugas kehadiran. Baik. Kalau saudara protes, saya akan tampilkan ini ya. Kenapa saya kok dialfakan, Pak? Ini loh tampilannya. Di mata kuliah lain juga saya ingin saudara seperti itu. Karena tadi untuk melihat kualitas kehidupan itu bukan hanya kepintaran yang dilihat dari penguasaan konsep, bukan hanya keterampilan, tapi attitude. Salah satu attitude itu adalah kejujuran ya. Kejujuran, kebersahajaan, kesantunan, kelemah lembutan, rasa empati, itu soft skill. Dan soft skill ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Karena IPK-nya sabaraha, bisa apa yang bisa dapat dihasilkan oleh kedua tangannya, tidak melihat apakah anak itu sopan, kemudian memiliki empati, tahu tentang tata krama, dan seterusnya. Makanya
kalau saya mengajar manajemen sumber daya manusia internasional itu, jadi levelnya sudah ke attitude. Sebab hard skill ini sudah tidak diragukan ya kalau karyawan yang akan ditugaskan ke luar negeri itu sudah handal. Tapi yang handal ini belum tentu dia tadi bisa menghargai orang lain. Belum tentu dia bisa memiliki sikap yang rendah hati, tidak sombong, merasa mulia diri. Nah, itu yang harus dikikis ya. Baik, barangkali terlalu panjang uraian dari saya. Ini sudah hampir jam 9. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai itu bisa dilihat dari seluruh fungsi operasional SDM. Ya. Subfungsi utamanya ada 6, dari mulai pengadaan, pengembangan, kemudian kompensasi, integrasi, maintenance, dan expedition. Dari masing-masing 6 subfungsi utama juga bisa dipilah menjadi subfungsi yang lebih kecil. Dari mulai pengadaan itu perencanaan SDM, analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, penempatan, dan orientasi pekerjaan. Itu bisa dijadikan variabel yang akan diangkat untuk penelitian. Ya. Ini mungkin agak sedikit susah dipahami karena saudara perlu masuk ke ranah memikirkan untuk membuat skripsi ya. Tapi kalau sudah belajar tentang metode penelitian, biasanya suka ada gambaran. Walaupun demikian, mudah-mudahan ada yang tertarik secara dini untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kinerja SDM. Yang minggu lalu variabelnya lebih luas lagi ya, ke sumber-sumber atau faktor-faktor produksi. Dari mulai orang itu yaitu SDM. Kemudian ada uang, kemudian ada bahan baku, mesin-mesin, dan metode. Nah, sekarang diarahkan kepada hanya SDM-nya saja, masuk ke fungsi operasional SDM, yang 6 subfungsi utama tadi. Silakan, mangga siapa yang mau bertanya. Saya mengapresiasi yang mau bertanya ya. Mau Agung dulu, biasanya yang punya motivasi tinggi boleh. Pak. Belum ya. Silakan, mau Kautsar, tapi harus on cam ya, yang mau bertanya. Banyak gerusuknya Kautsar mah, gerusak-gerusuk. Pak. Ya. Kalau penentuan variabel bebas itu gimana Pak ya kalau di skripsi? Apa emang sesuai dengan teori yang kita pahami aja atau ada metode-metode lainnya Pak kalau menentukan variabel bebas? Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi selama ini untuk melihat permasalahan di variabel bebas, karena banyak sekali yang bisa dipilih ya. Nah, melakukan penelitian awal. Misalnya kita merujuk ke salah satu konsep teori. Misalnya tadi Toby Elmatis menganggap bahwa variabel yang dominan untuk meningkatkan kinerja SDM terdiri dari misalnya 7 variabel utama. Di antaranya misalnya seleksi, kemudian penempatan, sistem kompensasi, kemudian motivasi, dan stres kerja. Nah, karena itu terlalu banyak, makanya ini harus membuat kuesioner didasarkan atas dimensi-dimensi variabel itu. Nah, yang dianggap paling bermasalah, itu nanti yang skor rata-ratanya terendah. Kalau misalnya kita akan mengangkat 2 variabel bebas, ya ambil aja 2 terendah. Itu salah satu upaya untuk mengangkat variabel bebas. Tapi juga bisa ingin membuktikan misalnya dari pendapat seorang pakar misalnya, bahwa variabel yang dominan terhadap
peningkatan kinerja karyawan itu adalah misalnya berdasarkan jurnal siapa, dan kita ingin penasaran untuk mengangkat lagi variabel itu sebagai variabel yang dianggap bermasalah di perusahaan itu. Jadi banyak bisa menggunakan gap teori begitu ya. Yang jelas gap ini permasalahan. Bisa diangkat dari teori, bisa diangkat dari fenomena faktual yang tadi kita melakukan penelitian awal, bisa juga didasarkan atas pendapat yang ingin kita ungkap kembali dari jurnal yang kita baca. Itu mah bebas. Yang penting saudara punya argumentasi ya. Jangan sampai melakukan sesuatu kalau ditanya kenapa saudara melakukan penelitian ini dan dua variabel bebasnya hanya motivasi dan misalnya stres kerja. Apa dasarnya? Nggak bisa menjawab. Nah, ini kan melemahkan saudara. Adalah seorang intelek, seorang yang berpikir rasional, apa yang dilakukan harus bisa berargumentasi sebagai refleksi tanggung jawab dari konsekuensi pengambilan keputusan. Itu Kautsar. Bisa dipahami nggak? Kalau kurang dipahami nanti saya akan perjelas lagi. Gimana Kautsar? Cukup Pak, cukup menjawab. Ini sekarang semester berapa? Ini kita semester 4? Semester 4. Oh, semester 4 masih jauh ya. Tapi saya berikan gambaran supaya saudara punya wawasan tentang menyusun skripsi itu seperti ini ya, begitu. Kenapa harus di perusahaan ini? Kenapa variabel ini sebagai variabel yang diangkat sebagai judul? Apa variabel dependennya? Apa variabel independennya? Variabel dependen itu variabel utama ya. Misalnya kinerja. Kenapa kinerja ini yang diangkat sebagai judul? Lihat dari misalnya bisa dari data itu kan ada data primer, ada data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah ada di perusahaan. Misalnya lihat hasil penjualan selama 3 tahun berturut-turut. Dilihat dari laporan rugi labanya misalnya. Hasil penjualannya kan kelihatan tuh. Nah, hasil penjualan ini dianggap sebagai refleksi dari kolektivitas kinerja individu misalnya kan. Boleh itu data sekundernya untuk penguat. Untuk penguatnya lagi, ya tadi lakukan penelitian awal. Penelitian awal itu tidak usah banyak-banyak. Ambil aja dari dimensinya. Masing-masing dimensi, kita akan ambil salah satu indikator dari setiap dimensi. Buat pertanyaannya, seperti apa nanti dari 15 orang karyawan itu jawabannya. Kita tabulasi, kita skor, berapa rata-ratanya. Seperti itu ya. Nanti di bawah dosen pembimbing, saudara akan bisa mendapatkan pencerahan untuk itu. Tapi ada juga mahasiswa yang memang satu semester itu dibiarkan aja karena bingung. Utamanya membuat latar belakang tadi yang ditanyakan Al-Kautsar. Bagaimana cara mengangkat variabel untuk dijadikan judul, kan begitu. Ini bingung. Tapi kalau saudara mau baca, jangan semuanya ditanyakan ke dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing juga kalau ditanyanya terus-terusan suka kesal. Ini anak ini nggak mau baca nih. Lama baca dulu, kalau sudah punya pengetahuan dasar, logikanya sudah kena, baru nanya yang pentingnya saja. Sehingga nanti menjelaskannya tidak usah terlalu banyak. Kalau menjelasnya dari awal itu kan sangat panjang. Apalagi bimbingannya melalui online. Bisa kebayang, tuh bingung. Makanya banyak dosen pembimbing mengeluh, saya mah nggak mau lah membimbing mahasiswa yang IPK-nya kecil mah udah dikasih penjelasan, nggak ngerti aja. Apalagi melalui tulisan ya, melalui WhatsApp, itu kan lebih sulit. Tapi kalau ngobrol secara langsung relatif lebih mudah. Cuman kan sekarang masih ada pembatasan. Artinya nggak boleh berkerumun, mahasiswa yang datang ke kampus pun dibatasi. Nah, mudah-mudahan ke depan mah semakin berkurang pembatasan sosialnya. Ya. Itu Kautsar. Silakan yang lainnya. Ini masih 23 tuh, hilang satu. Nanti kalau saya potret lagi, satunya bisa dibatalin lagi. Jadi saudara jangan heran ya, nanti saya tiap akhir perkuliahan akan saya foto lagi. Biar saudara tahu nih,
saya meninggalkan tanpa bilang. Silahkan yang Putri, biasanya Putri harus penasaran ya. Wida, enggak Neng Wida. Atau Valerina, harus penasaran tentang apa yang saya sampaikan barusan. Mangga Valerina. Widanya langsung ngumpet tuh. Kalau tadi masih Pak, masih karena mungkin masih belum pernah nyusun skripsinya ya Pak. Jadi masih bingung mau nanya apa. Tapi kalau untuk yang Bapak jelasin barusan tadi, kalau untuk gambaran skripsi alhamdulillah dapet ya Pak. Jadi dari harus cari kenapa masalahnya dulu, terus kenapa alasannya, saya dapat di situ. Terus kalau mungkin untuk menyusun datanya, saya masih bingung juga gitu. Paling di menyusun data ya Pak, yang masih saya bingung. Paling di situ. Ya, baik. Terima kasih. Ini mudah-mudahan ya memberikan inspirasi gambaran kepada yang belum mau bertanya. Tadi data itu kan ada data primer, ada data sekunder ya. Data primer itu data yang langsung untuk mendapatkannya. Baik itu melalui observasi, wawancara, dan nanti membagikan kuesioner, kemudian kuesionernya ditabulasi, dihitung. Hitungannya sesuai dengan tadi statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu bisa dilihat dari rata-rata atau mean ya. Kemudian nanti didasarkan atas distribusi frekuensi bisa menggunakan garis kontinu sehingga memungkinkan bisa disimpulkan seperti apa misalnya pelaksanaan penempatan kerja tadi kan kurang tepat karena ada di skor antara 2,9 sampai 3,4 ya. Nah, itu menyusun data. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini data pelengkap. Data yang sudah ada di perusahaan. Tadi struktur organisasi, kemudian data kinerja, misalnya dilihat dari laporan penjualan 3 tahun berturut-turut, itu data sekunder ya. Atau misalnya data sekunder itu bisa dari literatur, dari jurnal, dari makalah, dari buku-buku, itu data sekunder. Primer mah langsung. Nanti cara penyajiannya di latar belakang itu untuk sekunder itu data pelengkap. Data primer ini ya data dari hasil wawancara, data dari hasil penelitian awal, itu bisa saling melengkapi. Tapi hati-hati kalau ada kontradiksi atau bertolak belakang. Kalau misalnya hasil data wawancara dan rekap hasil penjualannya menunjukkan bagus, sementara dari hasil penelitian awal yang dikembangkan dari indikator dibuat kuesioner itu ternyata jelek. Nah, harus dikonfirmasi ulang. Jangan sampai ada data yang kontradiksi. Karena penelitian ini harus mengarah kepada yang sebenarnya. Jadi tidak boleh diada-adakan ya. Tidak boleh salah di dalam pengambilan datanya. Kalaupun salah nanti bisa dikonfirmasi, diklarifikasi. Mana yang lebih memungkinkan untuk bisa dipercaya, untuk diangkat sebagai fenomena faktual, real, apa adanya. Begitu. Jadi yang namanya mengada-ada, baik itu mengurang-urangkan maupun melebih-lebihkan, nanti hasilnya ya tidak akan mencerminkan hasil yang akurat. Makanya informasinya ini harus betul-betul informasi yang kita dapatkan dari orang yang diperkirakan tahu tentang informasi yang kita butuhkan. Itu ya, untuk mencari kebenaran itu kan tidak mudah. Makanya kita harus punya pengetahuan dasar. Sebelum kita mewawancara, kita harus tahu dulu. Misalnya ingin mewawancara tentang penempatan. Jadi penempatan kerja itu apa sih? Upaya organisasi untuk menempatkan seorang calon pegawai yang baru saja lolos seleksi
ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, didasarkan atas bakat, minat, dan latar belakang pendidikannya, misalnya kan di penempatan. Nah, dimensinya apa saja tadi? Selain tadi latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, dan seterusnya. Itu dimensi-dimensi yang akan kita kembangkan menjadi indikator-indikator sebagai alat untuk dijadikan dasar di dalam membuat kuesioner. Kuesioner ini nanti akan ditanyakan. Nanti jawabannya didasarkan atas alternatif dari mulai sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, umumnya menggunakan skala Likert ya. Kalau skala 3 masih belum begitu sensitif ya. Setuju, tidak setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, itu kurang sensitif. Kalau ingin lebih sensitif lagi, ini menggunakan semantik diferensial. Jadi skala 7. Tapi skala 7 kan terlalu sensitif juga. Udah aja skala 5. Dari mulai sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, sangat tidak baik. Ya, Agung, ada yang mau ditanyakan? Penasaran sedikit, boleh. Ada, Agung? Tidak, Pak. Belum ya? Ya, nggak apa-apa. Ini ada satu orang yang mengundurkan diri, siapa ini? Atau terpental atau bagaimana? Baik, saya harapkan makalahnya mulai disusun ya. Bisa awalnya dari PowerPoint yang saya buat, kemudian saudara gali-gali untuk mencari-cari informasi tambahan dari internet, dari buku-buku literatur juga boleh untuk pemerkayaan di dalam membuat diktat perkuliahan. Dan nanti di akhir perkuliahan saya harapkan sudah selesai. Dan tugas ini komposisinya 20% ya. Kalau saudara dapat nilai 80 totalnya, kalau 20 hilang aja sudah tinggal 60 C itu nilai. Jadi silahkan buat sebaik mungkin. Karena tugas dan kehadiran walaupun relatif kecil presentasinya, tapi ini akan berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi 10% absen, 20% tugas, 35% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri perkuliahan ini sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian ya.